Tetapi kita sudah melayangkan surat keras kepada Kuwait dan kita tidak tahu, baru beberapa hari persiapan sudah siap. Nah, kita juga akan melaporkan ke AFC. Boleh bertafsir buruk ya. Ini ada sabotase apa lagi, mau uji coba aja susah sekali gitu. That he can abuse of football. I have one clear and strong message to tell him. Leave football, and leave football now. We don't want you. Nah, saya juga coba untuk kontak lagi, untuk berbicara dengan Pak Manajer, Pak Sumarji, ya, untuk memastikan ini Pak Sumarji bilang masih kita juga akan cari lawan. Ya, semoga akan mendapatkan lawan untuk mengisi kekosongan setelah Kuwait batal, teman-teman. Nah, saya bicara lagi tentunya mengusulkan. Mampus kau. FIFA akhirnya beri sanksi Kuwait usai batalkan uji coba vs Indonesia. Harapan Erick Thohir tercapai. Kisru pembatalan laga uji coba internasional antara timnas Indonesia dan Kuwait akhirnya mencapai titik klimaks. Setelah melalui proses investigasi, FIFA selaku induk organisasi sepak bola dunia resmi menjatuhkan sanksi tegas kepada Federasi Sepak Bola Kuwait (KFA). Keputusan ini menjadi kabar gembira bagi publik Indonesia, khususnya bagi Erick Thohir yang sejak awal bersikeras agar Kuwait tidak dibiarkan lepas tangan begitu saja. Harapan Erick untuk melihat keadilan ditegakkan akhirnya terwujud. Awalnya, laga Indonesia vs Kuwait dijadwalkan menjadi bagian dari agenda FIFA Matchday September tahun 2025. Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya telah disiapkan, tiket sudah terjual, sponsor terikat kontrak, dan antusiasme supporter mencapai puncak. Namun, hanya beberapa hari jelang pertandingan, Kuwait tiba-tiba mengirim surat pengunduran diri. Alasan yang mereka berikan kabur, sekadar menyebut kendala internal, tanpa penjelasan rinci. PSSI jelas merasa dirugikan. Rencana matang buyar begitu saja. Supporter kecewa, pemain kehilangan lawan uji coba berkualitas, dan kerugian finansial pun tak terelakkan. Namun, di tengah kekecewaan itu, Erick Thohir berdiri tegak. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan tindakan sewenang-wenang seperti ini. Protes resmi pun dikirimkan ke AFC dan FIFA. Kini, hasilnya nyata, FIFA menjatuhkan sanksi kepada Kuwait. FIFA menilai Kuwait melanggar aturan resmi FIFA Matchday. Setiap federasi yang sudah mengikat kesepakatan tidak boleh membatalkan secara sepihak kecuali dalam keadaan darurat yang bisa dibuktikan. Karena tidak ada bukti kuat dari KFA, maka keputusan jatuh, Kuwait bersalah. Sanksi yang diberikan meliputi denda finansial besar. Kuwait diwajibkan menggelar uji coba internasional selama 1 tahun. Dalam kurun waktu setahun, Kuwait tidak boleh menjadwalkan pertandingan persahabatan internasional, baik di kandang maupun tandang. Ini membuat mereka kehilangan kesempatan penting untuk mempersiapkan tim di level internasional. Pengurangan poin ranking FIFA. FIFA juga mengumumkan pengurangan poin ranking untuk Kuwait. Meski nilainya tidak terlalu besar, sanksi ini berdampak pada posisi Kuwait yang bisa melorot beberapa peringkat. Peringatan keras. Jika dalam 2 tahun ke depan Kuwait mengulangi kesalahan serupa, sanksi lebih berat seperti larangan tampil di turnamen resmi bisa dijatuhkan. Dengan keputusan ini, jelas bahwa FIFA ingin memberikan contoh tegas. Tidak ada federasi yang boleh main-main dengan kesepakatan resmi. Sejak awal, Erick Thohir sudah menegaskan bahwa kasus Kuwait bukan sekadar urusan teknis. Ini soal martabat Indonesia di kancah internasional. Erick menuntut keadilan, agar dunia melihat bahwa Indonesia adalah negara yang serius, profesional, dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Kini, harapannya tercapai. Sanksi dari FIFA menjadi bukti bahwa perjuangan PSSI untuk Kuwait langsung disambut meriah oleh publik Indonesia. Supporter yang sempat murka kini merasa puas. Media sosial dipenuhi komentar yang mengekspresikan kegembiraan. Banyak yang menilai keputusan FIFA ini adalah kemenangan moral bagi Indonesia. Tagar seperti tagar FIFA Justice dan tagar sanksi untuk Kuwait kembali trending. Netizen Indonesia merasa lega karena suara mereka akhirnya didengar.
Beberapa bahkan menyebut bahwa Kuwait kini merasakan akibat dari tindakannya. Mampus kau, begitu banyak komentar bernada keras yang membanjiri lini masa. Sanksi ini jelas menjadi pukulan telak bagi Kuwait. Secara finansial, denda besar akan membebani federasi. Secara teknis, larangan menggelar uji coba internasional membuat Kuwait kesulitan mempersiapkan tim nasionalnya. Kehilangan lawan uji coba selama setahun penuh jelas merugikan, apalagi mereka juga sedang dalam fase kualifikasi turnamen besar. Selain itu, secara reputasi, Kuwait kini dipandang sebagai federasi yang tidak profesional. Negara-negara lain kemungkinan akan lebih berhati-hati ketika menjadwalkan pertandingan dengan mereka. Kepercayaan yang sudah rusak sulit untuk diperbaiki. Meski rugi besar saat laga dibatalkan, Indonesia kini memperoleh keuntungan moral sekaligus material. FIFA memastikan bahwa sebagian denda Kuwait akan menjadi kompensasi untuk PSSI. Dengan begitu, kerugian finansial akibat batalnya laga bisa sedikit tertutupi. Lebih dari itu, kemenangan moral jauh lebih penting. Indonesia berhasil menegakkan prinsip bahwa setiap negara harus diperlakukan adil dan profesional. Hal ini sekaligus meningkatkan reputasi PSSI di mata dunia. Keputusan FIFA memberikan sanksi keras kepada Kuwait bukan hanya untuk Indonesia, melainkan juga untuk seluruh dunia. Pesannya jelas, setiap federasi harus memegang teguh komitmen internasional. Tidak ada alasan untuk membatalkan pertandingan seenaknya, apalagi jika sudah masuk kalender resmi. Dengan adanya preseden ini, negara-negara lain akan lebih berhati-hati. Mereka tahu bahwa FIFA tidak main-main dalam menegakkan aturan. Meski kemenangan moral sudah diraih, perjalanan timnas Indonesia tetap panjang. PSSI kini bergerak cepat untuk mencari lawan pengganti. Negosiasi dengan beberapa federasi disebut sedang berlangsung agar agenda FIFA Matchday tetap terisi. Bagi para pemain, fokus tidak boleh terganggu. Uji coba penting, tetapi tujuan utama tetap kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan mental yang semakin kuat setelah melewati drama Kuwait, diharapkan timnas Indonesia bisa tampil lebih solid di laga-laga berikutnya. Penutup, kisah batalnya laga Indonesia vs Kuwait akhirnya berujung dengan keadilan. FIFA telah menjatuhkan sanksi keras, dan Kuwait harus menanggung akibat dari sikap tidak profesionalnya. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar soal pertandingan yang batal, melainkan kemenangan besar dalam menjaga harga diri bangsa. Harapan Erick Thohir untuk melihat Indonesia dihargai di pentas internasional akhirnya tercapai. Sanksi ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga, tetapi juga arena diplomasi, kehormatan, dan komitmen. Kini, pesan